Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Diah Ayu, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 1 Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia UNED. Akan melaksanakan UKIN 17 November 2020. Terima kasih. Terima kasih anak-anak yang sudah merespon. Anak-anak, hari ini kita akan melakukan pretest terlebih dahulu ya. Silahkan kalian login di Quizy yang Ibu bagikan sekarang. Setelah kalian menjawab Quizy, kita langsung ke Zoom ya. Jangan lupa gunakan seragam. Kemudian jangan lupa juga alat tulis. Semangat pagi 10 TAB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Bu. Guru sangat juga. Di rumah ya. Anak-anak, sebelum pembelajaran ini dimulai, silakan salah satu siswa memimpin berdoa. Di tempat. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Dapat diakhiri. Ya, terima kasih Agung. Nah, sebelum pembelajaran anak-anak, saya ingin mengecek dulu kehadiran kalian ya. Yang terlihat di sini ya, ada Alfa, kemudian ada Putra, kemudian ada Angga Putra dari Rizky Ramadhani, kemudian ada Exlas, lalu ada Afridu, Muhammad Latif, Muhammad Agus, ya. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai juga, saya ingin tahu anak-anak bagaimana dengan suara saya? Apa terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Terdengar dengan jelas, Bu. Jelas, Bu. Dengan jelas. Bagaimana jaringan di rumah kalian? Aman ya? Aman. Aman. Coba saya lihat dulu seragamnya. Silakan anak-anak di-on-kan kameranya ya. Saya lihat dulu seragamnya. Oh, ternyata kalian sudah menggunakan seragam ya. Baik. Anak-anak sudah siap pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Sudah ya, terima kasih. Kalian masih ingat ya pembelajaran yang lalu? Pembelajaran yang lalu tentang teks apa, anak-anak? Teks hikayat. Ya, kita teks hikayat. Nah, hari ini kita tidak membicarakan teks hikayat kembali, anak-anak, tetapi kita akan membicarakan tentang teks negosiasi yang tadi sudah kalian akses melalui Quizy untuk pretestnya. Tadi tentang
prioritas anak-anak ya. Tadi yang tentang prioritas anak-anak. Bagaimana dengan prioritas ya anak-anak? Adakah yang akan memberi tanggapan tentang teks negosiasi? Jadi teks negosiasi itu bagaimana anak-anak? Yang tadi prioritasnya. Di soal tadi terdapat teks negosiasi. Namun teks tersebut bukan termasuk teks negosiasi. Mengapa bukan termasuk teks negosiasi? Karena tidak adanya tawar-menawar. iya, pintar. Karena tidak adanya tawar-menawar, ya. Menawar. Jadi anak-anak, kalian sudah bisa mengkonstruk ya, sudah bisa membayangkan ya. Jadi bagaimana tentang teks negosiasi itu? Apa itu tentang teks negosiasi dari hasil pretest tadi, ya? Jadi ada yang bisa menyimpulkan anak-anak contoh negosiasi yang pernah kalian lakukan apa contohnya? Seperti izin sama ibu nginap rumah temen tidak diperbolehkan. Iya, pinter. Ya, itu juga termasuk teks negosiasi ketika kalian melakukan penawaran-penawaran, sedangkan ibu kalian tetap ngotot tidak boleh menginap di rumah teman. Ya, itu juga termasuk negosiasi. Betul. Jadi anak-anak teks negosiasi itu intinya ada di interaksi apa, anak-anak? Tawar-menawar. Ya, menawar. Nah, sekarang saya sedang melakukan interaksi dengan kalian ya. Hubungan timbal balik. Apakah itu dikatakan teks negosiasi? Apa itu dikatakan teks negosiasi? Nak? Bagaimana? Bukan, Bu. Bukan, ya, pintar, bukan. Nah sekarang anak saya akan share screen ya. Coba lihat ini apa terlihat dengan jelas? Jelas, Bu. Coba diperhatikan ini anak-anak, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, setelah menyimak secara komprehensif video materi teks negosiasi, ya, siswa mampu mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Kemudian setelah siswa membaca materi, siswa mampu memproduksi teks negosiasi, anak-anak. Kemudian yang terakhir, setelah memproduksi teks negosiasi, siswa mampu mempresentasikan, ya. Jadi produk kita terakhir ini anak-anak, kalian akan berlatih tentang berbicara, atau kalian akan mempraktikkan teks negosiasi yang nantinya akan diupload ke YouTube. Tapi untuk hari ini anak-anak, kita akan fokus ke tujuan yang pertama, yaitu setelah menyimak secara komprehensif, kalian akan memahami, bahkan bisa menganalisis teks negosiasi, ya. Sekarang kita ke sini. Nah, tadi kalian sudah menyampaikan ya teks negosiasi ya. Nah, ini coba diperhatikan. Tadi kalian sudah menyampaikan teks negosiasi ini, ya. Negosiasi itu adalah suatu apa, anak? Suatu teks Tawar-menawar. ya, intinya tawar-menawar. Tapi ada yang bisa melengkapi anak suatu teks? Negosiasi ini apa, Hubungan anak? antara dua. Hubungan antara dua orang saling tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan. Ya, pinter. Ya, saya lengkapi sedikit anak-anak ya. Jadi, teks negosiasi itu adalah suatu interaksi sosial dari pihak pertama dan pihak kedua yang menyampaikan masing-masing tujuannya. Yang di dalamnya ada tawar-menawar. Nah, tawar-menawarnya itu untuk mencapai suatu kesepakatan. Ya. Sampai di sini paham ya? Nah, sekarang kita ke ini. Nah, coba dicek. Tadi sudah saya bacakan sedikit. Nah, sekarang strukturnya anak-anak. Struktur teks negosiasi, ya. Struktur teks negosiasi ada 5. Ada yang bisa membacakan? Siapa? Ada yang bisa membacakan? Ya, silakan. Struktur teks negosiasi. 1. Orientasi. 2. Pengajuan. 3. Penawaran. 4. Persetujuan. 5. Ya, silakan anak-anak. Kira-kira anak-anak, orientasi itu apa sih anak-anak? Pemaparan pihak pertama oleh pihak kedua. Ya, pemaparan awal ya, pemaparan awal. Biasanya dia juga berupa narasi anak-anak. Atau bisa juga ketika kalian mengucapkan salam, kemudian kalian mengucapkan
selamat pagi dan lain sebagainya, itu juga termasuk orientasi. Kemudian kalau yang pengajuan anak-anak. Ya Bu, pengajuan adalah salah satu bagian dalam teks negosiasi ketika salah satu pihak menyajikan tawaran yang berbeda dari tawaran yang telah sebelumnya diberikan oleh pihak lain. Ya, bagus. Ya, jadi pengajuan itu adalah yang benar yang dikatakan Agung ya. Jadi dia itu berupa tujuan awal dari pihak pertama. Kemudian kalau yang penawaran ini apa? Penawaran? Penawaran apa Suatu kan? puncak dari negosiasi. Ya, alternatif yang disampaikan oleh pihak pertama ataupun pihak kedua ya. Dua. Nah, kalau persetujuan apa persetujuan? Persetujuan? Kesepakatan akhir. Kesepakatan akhir. Apakah tes negosiasi itu harus berakhir sepakat anak-anak? Tidak Bu. Tidak harus ya. Tidak harus. Akhir penutup. Kalau penutup itu apa anak-anak? Mengakhiri dari sebuah percakapan antara kedua pihak untuk menyelesaikan suatu mengakhiri sebuah percakapan proses. dari kedua belah pihak. Sampai di sini ada yang tanya nggak? Ya Bu. Kalau tidak ada, sekarang coba lihat ini. Ini anak-anak mana bagian orientasinya? Coba kita analisis ya. Mana bagian orientasinya anak-anak? Nah, Orientasinya kesini bagaimana? ayah mau bicara. Yang mana, Bu? Ini. Nah, kesini ayah mau bicara. Ya, bagus. Ya, jadi orientasinya anak ke sini ayah mau berbicara. Ya, itu termasuk orientasi. Kemudian yang pengajuannya yang mana? Apa rencanamu ke depan setelah lulus SMP? Ya, pintar. Ya, itu termasuk pengajuan. Kemudian yang penawaran. Yang mana anak-anak yang penawaran? Kejuruan nggak salah, Ingin segera agak ke SMA saja. Nanti kamu bisa kuliah dengan pilihan yang terbaik. Ya, itu termasuk kejuruan nggak salah nak. Kenapa nggak ke saja? Nanti kamu bisa kuliah dengan pilihan yang terbaik. Itu termasuk penawaran anak. Kemudian yang persetujuan, mana yang persetujuan anak-anak? Ya sudahlah, kalau itu mau kamu, tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya. Ya, pintar. Itu yang persetujuan. Dan yang terakhir penutup. Iya. Ya. Sepertinya kalian sudah mulai paham ya tentang struktur teks negosiasi. Gampang ya anak-anak ya, mudah ya. Kalian bisa memahami dengan mudah untuk struktur teks negosiasi. Ada Bu. Mudah ya. Nah, sekarang kita ke kaidah kebahasaan. Coba perhatikan kaidah kebahasaan sini. Ada yang bisa membaca satu orang kaidah kebahasaannya? Silakan, ada yang bisa membaca? Ya, Saya Bu. ya silakan. Kaidah kebahasaan teks negosiasi. Ya, 1. Melibatkan 2 orang atau lebih. 2. Menggunakan bahasa lisan. 3. Terdapat konflik atau masalah. 4. Terjadinya tawar-menawar. 5. Adanya keinginan. 6. Berakhir sepakat atau tidak sepakat. ya, bagus. Ya, coba anak-anak dari yang pertama melibatkan 2 orang atau lebih. Menurut kalian mengapa teks negosiasi harus melibatkan 2 orang atau lebih, anak? Karena Percakapan membutuhkan 2 orang atau lebih. ya, karena membutuhkan harus adanya interaksi. Ya, interaksi kan tidak mungkin sendiri. Ya, ada pihak pertama dan juga pihak kedua. Nah, sekarang yang menggunakan bahasa lisan anak-anak. Mana di teks negosiasi mengapa menggunakan bahasa lisan anak-anak? Karena Teks negosiasi apa? Saling tawar menawar. ya, saling tawar menawar, Secara kemudian langsung. hasil akhirnya adalah sebuah Penutup. Persetujuan. Oh, diskusi. ya, Kesepakatan. diskusi atau dialog. Nah, terdapat konflik atau masalah. Sekarang yang ketiga, terdapat konflik atau masalah. Harus ya di dalam teks negosiasi ya. Kalau misalkan tidak ada masalah, maka tidak mungkin adanya Tawar menawar. Iya, tawar menawar. Negosiasi. Ya, udah jelas ya terjadinya tawar menawar ini sudah tahu ya kalian ya.
Jadi alternatif dari pihak pertama dengan pihak kedua ya. Kemudian adanya keinginan anak-anak. Kalau keinginan itu hampir mirip dengan terjadinya konflik ya. Keinginan dari pihak pertama dengan pihak kedua pastinya ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan maka tidak akan terjadinya negosiasi. Dan yang terakhir berakhir sepakat atau tidak sepakat. Jadi negosiasi itu sekali lagi saya tegaskan tidak harus berakhir sepakat atau tidak berakhir sepakat. Ketika kalian ingin membeli barang kemudian barangnya ternyata tetap mahal, kalian akhirnya tidak menjadi beli, itu berarti teks negosiasinya berakhir tidak sepakat. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang kita ke LMS. Ada beberapa tugas ya yang perlu kalian masih terlihat anak-anak? Terlihat jelas? Nah, coba kalian ya, coba diperhatikan di sini. Ya, udah terlihat ya, di sini ada bahan ajar teks negosiasi. Ya, bisa kalian download. Ya, bisa kalian download. Nah ini termasuk bahan ajar teks negosiasi, bisa kalian akses ya untuk bahan literasi ya. Kemudian setelah itu kalian bisa ini PowerPoint teks negosiasi ya, PowerPoint teks negosiasi yang tadi Ibu sampaikan tadi ya. Jadi kalian bisa mengaksesnya kembali ya. Kemudian video konten pembelajaran. Nah, video konten pembelajaran ini wajib kalian simak, periksa terlebih dahulu ya. Periksa terlebih dahulu agar kalian mudah memahami teks negosiasi ya. Kalau yang hari ini semoga tetap semangat belajar dari rumah ya. Seperti biasa sebelum pembelajaran hari ini. Nah, ini harus disimak dulu ya. Kalau misalkan kalian lupa, jika kalian lupa tentang materi teks negosiasi, kalian bisa mengaksesnya kembali ya. Kemudian kita ke ini anak-anak. Nah, ini anak-anak ya, keterampilan menyimak. Nah, keterampilan menyimak ini harus kalian akses juga ya. Nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, coba diperhatikan. Nah, keterampilan menyimak ini anak-anak dikerjakan secara individu terlebih dahulu ya. Jadi anak-anak ya, keterampilan menyimak ini diperlukan dalam teks negosiasi. Mengapa? Karena kan kalian sedang melakukan interaksi sosial pada pihak pertama ataupun pihak kedua. Ya, jadi pesan yang disampaikan harus benar-benar kalian terima dengan baik. Nah, kemampuan menyimak ini harus kalian latih anak-anak. Nah, caranya juga seperti ini. Nah, ini salah satu caranya anak-anak. Kalian bisa persiapkan diri dulu ya, kemudian setelah itu kalian baca teksnya secara keseluruhan, kemudian putar audionya ya. Nah, ini kalian isi sesuai dengan hasil simakan. Paham? Paham ya? Paham. Nah, sekarang kita ke menganalisis teks negosiasi. Coba diperhatikan ini. Ada LKPD. Nah, setelah kalian melakukan keterampilan menyimak anak-anak ya, kalian melakukan analisis teks negosiasi ya. LKPD ini dikerjakan secara berkelompok ya. Kelompoknya terdiri dari 5 sampai 6 orang. Buat grup WhatsApp ya, kemudian nanti hasil diskusinya bisa kalian tangkap layar kemudian dikirimkan ke Ibu. Ini sudah kalian download, kemudian kalian buka. Nah, ini dia anak ya. Jadi ini negosiasinya. Nah, ini anak-anak hasil simakan kalian ya. Hasil simakan kalian bisa nanti kalian bubuhkan ya. Jadi kalian tulis kembali ya hasil dari menyimak kalian tadi ya. Setelah itu ada ini anak-anak. Nah, yang kalian kerjakan adalah poin 1 sampai dengan poin 4 saja ya. Untuk yang poin 5 kalian kerjakan untuk pertemuan selanjutnya. Itu merupakan keterampilan menulis anak-anak ya. Jadi kalian memilih salah satu tema ya, kemudian kalian kembangkan menjadi teks negosiasi.
Di pertemuan berikutnya baru keterampilan berbicara. Menarik bukan pembelajaran ini ya? Jadi kalian bisa banyak keterampilannya, ada keterampilan menyimaknya, ada keterampilan menulisnya, dan yang terakhir adalah keterampilan berbicara. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kemudian yang terakhir anak-anak. Nah, yang terakhir ini, yang terakhir adalah bahan evaluasi tes negosiasi. Ya, bahan evaluasi tes negosiasi. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, keinginan atau sepakat, tidak sepakat. Sekarang kalimatnya gimana, Rek? Menurutku ya, kaidah kebahasaan kan ada 6. Yang pertama meliputi 2 orang atau lebih, yaitu di situ Rara sama Bayu. Yang kedua menggunakan bahasa lisan. Contohnya, selamat pagi Bu. Dan contoh konflik, Bapak Bayu meminta gaji 2.500.000 dan tawar-menawar, Bapak Bayu meminta gaji 2.500.000 dan Ibu Rara meminta 1.500.000 dan sepakat 1.500.000 selama 1 bulan. Jika kinerja Pak Bayu baik, akan dinaikkan gaji. Menurutku dari sekarang nomor 4 ya, soal nomor 4. Dari percakapan di atas coba simpulkan apa tujuan teks negosiasi. Menurutku kesimpulan dan tujuannya adalah itu saling tawar menawar gaji, dan Pak Bayu ingin mendapatkan gaji yang diinginkan, yaitu 2.750.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tidak terasa sudah 2 jam ya kita mengerjakan LKPD dan tugas kelompok dan keterampilan menyimaknya. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang LKPD yang sudah kalian kerjakan. Ya, silakan ada salah satu anak yang ingin mempresentasikan. Siapa? Saya share screen dulu ya. Kita bisa sama ya. Kalian udah, ini dia. Kita lanjut dulu bersama. Dari yang nomor 1. Nomor 1, Saya, siapa Bu. yang ingin membacakan? Saya. Ya, silakan. Kesepakatan apa yang diperoleh dari teks negosiasi tersebut? Kesepakatan dijawab juga. Iya dong. Kesepakatannya adalah baik. Untuk pertama yang saya perlu mengetahui kinerja Bapak terlebih dahulu. Gaji di bulan pertama akan saya berikan 2 juta. Jika kinerja Bapak bagus, gaji akan saya naikkan. Ya, bagus. Ada lagi yang ingin melengkapi? Kalau misalkan yang ditanya adalah ini ya, kesepakatan apa yang diperoleh dari teks negosiasi tersebut? Yang kamu ambil bukan hanya dialognya saja, tapi kamu menggunakan bahasamu sendiri juga. Jadi kembali, begitu jawabannya. Ya, Bu Rara. Kesepakatan dari seorang karyawan yang bernama Bayu sedang melamar kerja di perusahaan Makmur Jaya dan kesepakatan penerimaan gaji. Ya. Menerima gaji. Nah, gajinya berapa? 2 juta selama 1 bulan. Jika kinerjanya bagus akan dinaikkan sebesar 2.750.000. Iya, bagus. Ya, jadi itu kesepakatannya anak ya. Pak Bayu diterima, kemudian kesepakatan awalnya 2 juta untuk gaji di bulan pertama, nanti akan dinaikkan ketika kinerja Pak Bayu
sudah bagus sebesar 2.750.000. Nah, sekarang analisis strukturnya. Nah, sekarang coba analisis strukturnya anak-anak, diperhatikan ini. Nah, yang mana analisis strukturnya? Kemudian kita ke setelah itu anak-anak, kesepakatan. Mana yang kesepakatan anak-anak? Yang Bu Rara, saya perlu mengetahui kinerja Bapak Baiklah, terlebih bulan pertama. gaji di bulan pertama akan Baiklah, saya bulan berikan pertama 2 juta. kita- Jika kinerja Bapak bagus, gaji akan saya naikkan. Ya, bagus. Ini ya. Nah, jadi, oh salah. Ini ya. Ini dia termasuk kesepakatan. Iya tak? Ya, jadi itu termasuk kesepakatan. Ya. Kemudian penutupnya, nah penutupnya yang mana? Pak Bayu dan Bu Rara bersalaman, kemudian Pak Bayu pergi dengan perasaan bahagia. Ya, betul. Yang ini ya. Nah, ini termasuk penutup. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada. Tidak ada. Sekarang yang ketiga, nomor 3. Analisis kaidah kebahasaan. Siapa yang mau analisis kaidah kebahasaan? Yang pertama, kaidah kebahasaannya mana? Ya, Bu. Melibatkan 2 orang atau lebih. Melibatkan 2 orang atau lebih. Pak Bayu sama Bu Rara. Ya, Pak Bayu dan Bu Rara. Ini Bu melibatkan Rara. 2 orang, melibatkan 2 orang. Kemudian apa lagi? Menggunakan Menggunakan lisan didukung gerak adanya Bahasa konflik. lisan. Mana yang termasuk menggunakan bahasa lisan anak-anak? Mana yang termasuk bahasa lisan? Dilarang Bu, baca untuk sambil pertama saya akan berapa gaji yang Bapak minta dari perusahaan kami sambil tersenyum. Benar, yang ini ya. Ini termasuk bahasa lisan. Kemudian yang terakhir adalah apa anak? Yang terakhir? Terakhir sepakat atau tidak sepakat. Yang Sepakat ketiga. atau tidak sepakat. Mana yang termasuk yang sepakat ataupun tidak sepakat? Yang mana? Baiklah, Bu. Bulan pertama saya berikan Yang ini ya. Nah, kinerja Bapak. Kesepakatan. Jadi menurut kalian anak-anak, apakah teks negosiasi ini termasuk teks negosiasi yang berhasil atau sepakat? Termasuk atau tidak? Masuk. Termasuk. Termasuk, ya termasuk. Jika tidak termasuk atau negosiasinya adalah gagal atau tidak sepakat, maka apa yang akan terjadi anak-anak? Kira-kira? Pak Bayu tidak mendapatkan pekerjaan. Pintar, Pak Bayu tidak akan melamar pekerjaan. Ya, Pak Bayu tidak akan menerima pekerjaan tersebut. Ya, akhirnya mereka tidak menjalin kerja sama. Ya. Sama. Nah, sekarang lanjutkan ini. Nah, yang nomor 4. Simpulkan, apa tujuan negosiasi anak-anak? Saling tawar menawar. Untuk mendapatkan kesepakatan yang tidak merugikan pihak satu dan lainnya. Iya, salah satunya adalah itu. Pintar ya Alvan ya. Jadi, salah satunya adalah melakukan tawar-menawar ya. Alternatif-alternatif yang diberikan pihak pertama dan pihak kedua ya, sehingga mereka mendapatkan suatu solusi yang tidak merugikan antara pihak satu dengan pihak kedua ya. Selain itu juga ini berupa interaksi sosial anak-anak ya. Kalau misalkan di masyarakat anak-anak negosiasi itu bersama dengan apa anak-anak kira-kira? Musyawarah. Sarah. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Alhamdulillah. Tidak. Tidak. Bu. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Jelas ya? Jelas. Jelas, alhamdulillah jelas. Jadi yang poin 5 ini anak-anak ya, itu adalah pembelajaran kita selanjutnya.
ya pembelajaran kita di pertemuan depan adalah kita memfokuskan kepada keterampilan menulis. Ya, jadi kalian akan menulis teks negosiasi dengan memilih 3 subtema. Ya, salah satu subtema tersebut. Nah, dari subtema itu kalian kembangkan menjadi sebuah kerangka, kemudian setelah itu kalian kembangkan menjadi sebuah karangan negosiasi. Nah, itu keterampilan menulisnya. Lalu di pertemuan berikutnya lagi, ini yang paling menarik anak-anak ya. Jadi kalian mempraktikkan atau memperagakan teks negosiasi yang sudah kalian buat ya. Setelah itu diupload ke dalam YouTube. Bagaimana, menarik bukan anak-anak? Menarik ya? Ya Ibu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya. Tidak ada. Apakah kalian merasa kesulitan dengan pembelajaran hari ini anak-anak? Tidak, Bu. Tidak ada. Tidak ada. Adakah yang ingin berbagi anak-anak? Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Saya sangat senang, Bu. Ada video konten pembelajaran jadi lebih mudah memahami. Ya. Setelah itu ada kuisnya, Bu. Permainannya menarik. Dan ada TV interaktif, Bu. Enak yang lihat. Ya. Ada lagi yang lain? Bu. Ada yang Dan saran merasa? kedepannya, Ya. saran kedepannya ingin bertatap muka secara langsung, Bu. Iya. Tidak hanya kalian ya, tapi saya juga ingin juga bertatap muka secara langsung karena memang kalau daring ini anak-anak ya, kita punya kendala-kendala tetapi tetap semangat ya. Kendala-kendalanya ya salah satunya adalah jaringan. Kira-kira ada lagi yang ingin disampaikan anak-anak untuk pembelajaran hari ini? Kesulitan-kesulitannya? Bagaimana kerja kelompoknya? Apakah mudah? Alhamdulillah mudah, Bu. Mudah ya? Ya sudah anak-anak, silakan. Ada salah satu teman kalian yang memimpin berdoa. Silakan. Sebelum kita pelajaran pada siang hari ini, marilah kita membaca doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Amin. Dapat diakhiri. Ya, terima kasih. Terima kasih, TAB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.